Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Saudaraku, Jemaat GBS Haleluya Palur, begitu juga teman-teman yang masih senang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama akan mengikuti ibadah online. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Ya Tuhan, sertailah ibadah online pada sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Engkau menyertai kami dan Engkau membimbing kami. Kiranya Engkau sertai kami senantiasa Tuhan, dan Engkau juga memeteraikan firman-firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta pada malam hari ini. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, makasih. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kami percaya Tuhan, di tempat ini tiada yang berkuasa selain kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami, Engkau sanggup menolong hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
kuasa, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemulihan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang sudah Tuhan berikan atas kami umat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami terus bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Setelah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Syukur Tuhan. Lebih dari pemenang dalam perkara, iblis telah dikalahkan dalam perkara. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, waktu Tuhan memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami saat kami menghadapi badai hidup. Tuhan, Engkaulah perisaiku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Untuk berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalam-Mu, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Shalom. Di era new normal ini kita harus patuh dengan tata aturan protokol kesehatan. Yang pertama, kemana-mana kita harus memakai masker. Jangan lupa pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Yang keempat, jaga jarak. Dan yang kelima, mobilitas kita kurangi.
Selamat menerapkan protokol kesehatan ini. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara, sahabat, pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur, dan juga jemaat GBS Haleluya Palur. Saat ini syuting diambil dari daerah Tawangmangu, dan suhu saat ini 22 derajat Celcius, kabut turun, sehingga kalau Bapak Ibu tidak dapat memiliki gambar yang baik, ya dikarenakan kabut turun. Karena keadaan dingin, terpaksa saya harus minum terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, sesudah kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan belajar pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik. Di tengah suasana dingin Tawangmangu ini, kami ingin belajar bersama, membagikan berkat firman-Mu kepada jemaat-jemaat ibadah online yang hari ini bersama dengan kami belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus akan menguasai kami, dan hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid-Nya, banyak pelajaran, banyak nasihat yang diberikan kepadanya, dengan tujuan agar para murid dapat membangun ketaatan mereka dan tetap menjadi murid-murid yang berkualitas. Pelajaran sore hari ini, Yesus akan memberi roh penghiburan agar mereka dapat memberitakan Injil. Yesus akan memberikan roh penghiburan agar mereka dapat memberitakan Injil. Yohanes 15 berisikan tentang nasihat Tuhan agar kita berbuah, bahkan berbuah banyak. Dan supaya setiap doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yohanes 15, Tuhan juga mengajarkan agar kita saling mengasihi, supaya sukacita kita penuh. Yohanes 15 juga menasihatkan kepada kita, jangan kaget loh, karena kita dibenci oleh dunia. Tujuannya agar kita terus ikut Tuhan, tidak berhenti di tengah jalan. Sekarang masuk dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1, 2, dan 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tuhan tidak ingin kita menjadi takut, tetapi Tuhan ingin agar kita semakin mengenal Dia, mengenal Kristus yang telah diikutinya selama 3,5 tahun. Yesus adalah sosok manusia yang penuh kelemah lembutan, yang penuh belas kasihan, sehingga selalu memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Yesus memberikan pertolongan di saat muridnya hampir tenggelam di Danau Galilea. Dan tentunya banyak karya-karya Yesus yang menggores di hati mereka. Semuanya itu ditunjukkan kepada para muridnya
agar para muridnya makin mengenal Yesus, makin dalam lagi, bahkan mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi, sehingga bukan hanya sekedar kenal, tetapi memiliki iman yang kuat, yang selalu diarahkan pada Yesus, yang selalu diarahkan pada firman-firman yang Yesus katakan kepada orang percaya. Ingat loh, dunia membenci, tetapi Allah sangat mengasihi. Mana yang akan kita pilih? Ikut dunia yang membenci kita, atau kita akan menyerahkan hidup kita kepada Allah yang mengasihi kita? Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di tengah kebencian dunia terhadap para murid, di tengah kebencian dunia terhadap orang percaya, justru Tuhan akan pergi meninggalkan para murid atau para orang percaya. Apakah biar para muridnya semakin takut? Tentunya tidak. Tujuan pertama, agar para murid segera mendapatkan kuasa Roh Kudus dan memanfaatkan dalam tugas-tugasnya dan dalam perjalanan hidupnya. Roh yang lain, yaitu Roh Kudus inilah yang akan memberi penghiburan kepada kita. Di saat dunia menekan kehidupan kita, Roh Kudus akan memberi penghiburan, bahkan memberi kekuatan, sehingga kita tidak tergencet pada kekuatan dunia yang kelihatannya dahsyat itu. Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kita kepada janji-janji Allah, sehingga kita dapat menggunakan iman kita untuk meraih janji-janji Allah sebagai landasan kehidupan kita. Dengan kekuatan Roh Kudus, maka kebencian dunia tidak akan menggeser damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Karena kita dapat mempraktekkan kasih kepada mereka yang membenci kita. Jadi tujuan pertama, Tuhan berikan Roh Kudus supaya damai sejahtera tidak tergeser, melainkan damai sejahtera tetap akan menguasai kita. Tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita dapat praktek kasih. Kita mengasihi orang yang membenci kita, kita mengasihi dunia, agar dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tujuan kedua, Yesus akan meninggalkan para muridnya agar para muridnya melanjutkan tugas pekerjaannya, yaitu mengabarkan Injil, mengabarkan berita sukacita. Injil adalah berita sukacita bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, dosanya diampuni dan memiliki rumah di surga. Inilah berita sukacita, berita utama yang harus dikabarkan oleh setiap orang percaya, bahwa barang siapa percaya pada Yesus, dosanya diampuni. Barang siapa percaya pada Yesus, dia sudah dibuatkan rumah di surga. Nah, sejak masuknya dosa ke dalam dunia, manusia ingin membangun kembali hubungan mereka dengan Allah dengan berbagai macam cara. Membuat menara Babel, membuat mezbah korban bakaran, tetapi yang dikorbankan berbagai macam binatang, bahkan rela mengorbankan anaknya
demi ketemu dengan Allah. Padahal Yohanes 3 ayat 16, begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Namun tawaran Allah ini ditolak. Mereka lebih suka mencari jalannya sendiri, dengan berbagai macam menyusahkan diri agar ketemu dengan Allah, mencari tempat-tempat yang sepi agar ketemu dengan Allah. Allah dapat ditemui dengan kita percaya pada Yesus. Dan ini menjadi tugas kita. Kita harus menyerukan, kita harus memberitahukan kasih Allah ini kepada sanak famili kita. Kita harus memberitahukan kasih Allah ini kepada saudara-saudara kita. Kita harus memberitahukan kasih Allah ini kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, melalui kesaksian hidup kita. Ayo, yang belum bersaksi, segera bersaksi. Ada perubahan yang nyata. Orang yang kenal dengan Allah, hidupnya akan berubah menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, memiliki kelakuan yang baru, memiliki kehidupan yang baru. Tunjukkan kepada mereka. Injil selain mengajak orang percaya kepada Allah supaya dosanya diampuni, ada berita-berita sukacita yang lain. Injil selanjutnya ialah Yesus merupakan tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka jikalau kita berobat pada Yesus, bayarnya dengan iman, maka Tuhan akan turun, Tuhan akan jamah, dan Tuhan akan sembuhkan. Jadi Injil yang harus kita beritakan adalah Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Injil yang harus kita beritakan adalah bahwa Yesus siap untuk memberikan pertolongan-pertolongan jika kita mendapatkan berbagai macam masalah. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Yesus secara kasat mata telah meninggalkan kita, tetapi Yesus kirimkan Roh Kudus-Nya agar menyertai kita dalam melanjutkan tugas Yesus di dalam dunia ini, yaitu memberitakan Injil. Dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, Yesus ada bersama dengan orang percaya. Jadi Injil yang harus kita beritakan ialah di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus segala beban diganti dengan kesentosan hidup. Tuhan telah berikan Roh Kudus-Nya saat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka mari siapkan diri, kabarkan Injil pada sanak famili kita, kabarkan Injil pada sahabat kita, kabarkan Injil pada handai tolan kita, kabarkan Injil kepada setiap orang yang kita temui, agar nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami bersyukur Engkau berikan tugas kepada kami orang-orang percaya sebagai pemberita-pemberita Injil.
Dan Engkau akan lengkapi kami, orang-orang percaya, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan berkat firman-Mu, dan firman-Mu tertanam dalam hati kami, firman-Mu tumbuh di dalam tutur kata dan perbuatan kami, sehingga buah-buahnya dapat dilihat oleh banyak orang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, pengumuman yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, di zaman now ini, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Ada 5M yang harus kita kerjakan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pengumuman yang kedua, para peserta ibadah online, tolong yang baru buka pertama kali ibadah online ini di-subscribe. Lalu setiap kali Bapak Ibu buka ibadah online, di-like. Bila perlu, di-share kepada teman-teman lain. Saya harap, saya mohon Bapak Ibu nge-like apa yang telah Bapak Ibu lihat. Terima kasih. Yang ketiga, mari kita doakan ibadah online ini, supaya ibadah online ini terus berkelanjutan. Contohnya, hari ini kabutnya turun, dinginnya luar biasa, tetapi ibadah doa dari Bapak Ibu menyertai kami, sehingga kami pun dapat tetap mengabarkan ibadah online di tempat ini. Suhu udara 22 derajat Bapak Ibu, dinginnya luar biasa, anginnya juga kencang. Maka tolong doakan ibadah online agar ibadah online dapat berjalan dengan baik. Juga bagi sebelum kita berdoa, bagi Bapak Ibu yang sudah merasa sembuh, sudah imannya kuat, tolong kami beritahu supaya kami dapat melepaskan doa-doa ini dari catatan kami. Ya, jadi tiap minggu mestinya Bapak Ibu mendapatkan iman, lalu Pak, saya tidak perlu didoakan lagi karena iman saya sudah dikuatkan, saya sudah sembuh dan sebagainya. Mari kita akan berdoa untuk 6 saudara kita yang membutuhkan doa karena sakit, lalu yang lain karena imannya yang kurang kuat. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami satukan hati satu dengan yang lain, bahkan dengan jemaat-jemaat peserta ibadah online. Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Kami berdoa untuk Pak Budi yang jatuh, pinggulnya sakit. Kami berdoa untuk Octavianus Hindrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Yesa yang saat ini sakit. Kami minta untuk Pak Gito dan untuk Ibu Sriono yang saat ini ingin Tuhan mempercepat kesembuhannya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa-doamu dijamah oleh Tuhan dan engkau disembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Martono, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Agini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, dan juga Feni. Tolong Tuhan, jamah iman mereka, sehingga iman mereka tumbuh di dalam nama-Mu,
kuat di dalam nama-Mu, dan mereka boleh beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati mereka, Kau telah sembuhkan mereka, Engkau telah kuatkan mereka. Dan tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkat-Mu kami nantikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Nah saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kelahiran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.